Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena rahmat dan taufiknya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita dapat melakukan proses pembelajaran. Kemudian salawat dan taslim terhadap junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, atau Nabi yang diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk mengawali pembelajaran PPKN pada kelas 12 ini, Bapak mengucapkan selamat kepada Ananda semua karena sekarang sudah berada di kelas 12. Dan sebentar lagi, mungkin waktu tidak terasa, Ananda semua sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SLTA atau di MA ini. Ananda semua berada di kelas 12 ini sekarang, itu berkah dari hasil perjuangan, usaha, dan menunjukkan itu adalah hasil keseriusan Anda selama ini dalam mengikuti proses pembelajaran, baik di kelas 10 maupun di kelas 11. Harapan Bapak ke depannya adalah anak-anakku semua tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembahasan materi, Bapak terlebih dahulu memperkenalkan diri. Silakan disimak. Materi PPKN kelas 12 yang akan dibahas adalah untuk semester 1 atau semester ganjil itu ada dua bab. Pertama, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian bab kedua, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi dalam semester ganjil ini hanya ada dua bab yang akan dibahas. Kemudian di semester genap juga demikian, yaitu ada dua pembahasan atau bab yang akan dibahas. Yakni yang pertama adalah pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada pembelajaran ini, Anda akan diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di akhir pembelajaran pada bab ini, diharapkan Anda menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, Anda menjadi warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban daripada hak. Banyak orang terlalu banyak menuntut haknya, namun belum atau tidak melaksanakan kewajibannya.
Pembahasan bab 1 ini dibagi atas 4 subbab, yakni yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Pada subbab ini akan dibahas apa pengertian atau apa makna dari hak dan kewajiban warga negara. Kemudian subbab B atau yang kedua membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dalam pembahasan ini kita akan mengidentifikasi apa-apa hak warga negara Indonesia yang ada di dalam Pancasila, seperti dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kemudian yang ketiga, pembahasan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini akan kita analisa apa faktor penyebabnya sehingga masih terjadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di dalam negara kita. Kemudian subbab 4 yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini kita akan menganalisa, kita akan mencari tahu atau akan mencari solusi, kira-kira solusi apa, tindakan apa yang akan dilakukan sehingga bisa mengurangi atau meminimalisir sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mari kita membahas satu persatu subbab pada materi bab 1 ini. Anak-anakku yang saya banggakan, mari kita bahas subbab A, yakni makna hak dan kewajiban warga negara. Sebagai pendahuluan, mari perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan bahwa warga negara menggunakan haknya untuk memilih kontestan di dalam pemilihan umum. Kemudian gambar yang kedua ini menunjukkan bahwa anak-anak warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian gambar ketiga ini menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kesimpulannya, bahwa ketiga gambar ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan hak warga negara. Jadi salah satunya adalah hak ikut memilih, hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian gambar ini menunjukkan bahwa warga negara selain memiliki hak juga memiliki kewajiban. Ini gambar menunjukkan bahwa warga negara membayar pajak kepada negara. Kemudian gambar kedua ini menunjukkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti peraturan pemerintah atau peraturan negara. Kemudian yang ketiga ini menunjukkan bahwa setiap anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Tentu saja peristiwa yang terdapat dalam gambar di samping seringkali kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa tersebut merupakan perwujudan hak dan kewajiban warga negara. Hak seorang warga negara harus dipenuhi oleh pemerintah dan warga negara lainnya. Selain itu, seorang warga negara tentu saja memiliki kewajiban yang harus
dilaksanakannya. Jadi di sini menunjukkan bahwa warga negara itu selain memiliki hak juga memiliki kewajiban. Nah, antara hak dan kewajiban sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi di awal, bahwa di dalam kehidupan harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Atau setelah Anda mengetahui bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban, maka sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara. Secara umum, hak merupakan semua hal yang harus diperoleh atau didapatkan. Hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi, hak warga negara itu diperoleh atau dimiliki oleh seseorang karena dia adalah sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, anggota dari sebuah negara ini juga bisa disebut sebagai warga negara. Sedangkan kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada pembelajaran di kelas 11 atau di kelas 10, anak-anakku mungkin sudah mendapatkan materi tentang hak asasi manusia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sama antara hak asasi manusia dengan hak warga negara? Apakah sama atau berbeda maknanya? Mari kita lihat slide berikutnya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia yang dibawa sejak lahir dan merupakan anugerah pemberian dari Tuhan. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan antara konsep hak asasi manusia dengan hak warga negara, mari kita lihat perbedaannya pada slide selanjutnya. Jadi tabel ini menunjukkan perbedaan antara konsep hak dan kewajiban asasi manusia dengan konsep hak dan kewajiban warga negara. Mari kita lihat perbedaannya satu persatu. Yang pertama adalah hak dan kewajiban asasi manusia. Pada tabel ini kita dapat melihat perbedaan antara konsep hak dan kewajiban asasi manusia dengan konsep hak dan kewajiban warga negara.
Kita lihat satu persatu perbedaannya. Oke, nomor 1, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan hak dan kewajiban yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Jadi semua orang memilikinya. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah seperangkat hak dan kewajiban yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi hak dan kewajiban warga negara ini hanya dimiliki oleh orang yang menjadi anggota atau warga negara suatu negara. Sedangkan warga negara yang ada di negara lain itu tidak memiliki hak yang sama dengan yang ada atau yang menjadi anggota suatu negara tertentu. Misalkan begini, hak dan kewajiban warga negara Indonesia tentunya berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Malaysia. Padahal keduanya merupakan manusia, tetapi ada perbedaan dari segi hak warga negara karena mereka atau berdua orang itu memiliki perbedaan status kewarganegaraan. Sedangkan kalau hak asasi manusia, semua orang sama, baik status kewarganegaraan apapun, walaupun berbeda status kewarganegaranya, tetapi haknya tetap sama. Yang penting adalah dia itu adalah manusia. Kemudian yang kedua, bahwa hak dan kewajiban asasi manusia itu bersifat universal. Artinya berlaku secara menyeluruh tanpa dipengaruhi oleh status kewarganegaraan seseorang. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara cuma berlaku pada satu negara saja. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan sejak manusia lahir. Jadi yang memberikan hak dan kewajiban bagi manusia adalah Tuhan sebagai pencipta manusia, dan itu diberikan sejak manusia lahir. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara yaitu hak yang diberikan oleh pemimpin atau pemerintah suatu negara kepada warganya. Jadi hak dan kewajiban warga negara itu diberikan oleh pemerintah atau pemimpin, saya sambungkan di sini, melalui perundang-undangan yang berlaku. Jadi bedanya di sini adalah kalau hak dan kewajiban asasi manusia itu diberikan oleh Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara itu diberikan oleh pemimpin atau pemerintah atau atas nama negara melalui perundang-undangan suatu negara. Oke, yang terakhir adalah hak dan kewajiban asasi manusia itu sama setiap manusia yang ada di bumi. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara itu berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Itulah 4 perbedaan konsep hak dan kewajiban asasi manusia dengan konsep hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum yaitu hak warga negara yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Jadi kesimpulannya bahwa warga negara Indonesia secara umum keseluruhannya itu diatur di dalam perundang-undangan, baik itu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disebut dengan hak konstitusional dan hak-hak warga negara Indonesia yang dijamin melalui perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun mengenai jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara yang dijamin atau diatur di dalam berbagai perundang-undangan Indonesia, insya Allah akan dibahas pada subbab bagian B pada bab ini. Kesimpulan pada pembahasan materi pertama ini adalah sebagai berikut. 1. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. 2. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 3. Hak warga negara adalah merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. 4. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban terlebih dahulu yang menjadi tanggung jawabnya. 6. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dijamin atau diatur dalam perundang-undangan, baik itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 maupun pada perundang-undangan yang ada di bawahnya, seperti dalam Undang-Undang, Ketetapan MPR RI, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah. Demikian penjelasan singkat subbab A pada bab 1 ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan tentang materi pembelajaran kita ini, silakan bertanya melalui grup WA mata pelajaran PPKN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.